الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini atas izin dan takdirnya. Alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul di majlis yang mulia, Majlisul Iman, taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, kemudian taufik bisa selalu diberi semangat untuk memperbaiki amalan kita, menyesuaikan senantiasa dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas satu hadis atau satu bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membuat bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billahi. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya orang yang paling tahu tentang Allah. Saya orang yang paling tahu tentang Allah. Ilmu saya tentang Allah itu lebih besar daripada kalian. Kemudian beliau menyimpulkan, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, bahwa sungguhnya pengetahuan itu adalah perbuatan hati. Pengetahuan itu adalah perbuatan hati. Kemudian beliau Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan para sahabat dengan sebuah perintah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sebuah perintah sesuai dengan kemampuan para sahabat. Kemudian para sahabat ada yang bertanya seperti ini. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami tidak sama seperti kamu. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karena sungguhnya Allah itu telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Nabi SAW mendengar dari ucapan sebagian sahabat, fayughdhabu hatta yu'rafal ghadhabu fi wajhihi. Nabi mendengar ucapan itu, Nabi langsung marah. Kemudian Nabi mengatakan, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah saya. Dari hadis yang kita dengar dan dari bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah, kita akan mengeluarkan beberapa fawaid atau pelajaran. Yang pertama, ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan Nabi ketika merintahkan itu maka perintahnya sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau kita baca penjelasan para ulama terkait masalah perintah atau larangan, itu biasa ulama usul mengatakan bahwa perintah larangan itu adalah takalif. Itu adalah beban. Kalimat perintah atau larangan itu adalah sebuah beban. Itu nanti akan berkonotasi kepada orang yang mendengar sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Dan ini tentu bertentangan dengan hadis dan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati agamanya ini, yaitu perintah dan larangan dengan yusrun, yaitu mudah.
Artinya kalau mudah tentunya bertentangan dengan kalimat beban. Maka Ibnu Taimiyah kurang setuju apabila beliau ada orang yang mengatakan perintah dan larangan Allah itu adalah sebuah beban. Maka cara pandang kita terkait perintah dan larangan Allah itu harus kita rubah. Perintah dan larangan Allah itu tidak ada yang berat dan tidak ada di luar kemampuan manusia. Tapi dia adalah perintah dan larangan itu semuanya mudah. Semuanya mudah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak kita dapatkan saat Allah memerintahkan sebuah perintah atau melarang sebuah larangan, itu Allah sebut sebagai beban. Yang ada Allah menyebutkan itu dalam konteks penafian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani. Baru Allah menyebutkan tidak membebani dalam konteks apa? Dalam konteks penafian. Tapi dalam bab perintah sama larangan Allah tidak pernah menyebut itu sebuah beban. Kenapa? Karena ulama mengatakan perintah sama larangan ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan jiwa kita. Sehingga ketika seorang memahami perintah Allah dan larangannya adalah sebuah kebutuhan, maka semangat dia juga untuk mengamalkan itu berbeda dengan ketika jiwa kita menganggap itu sebuah beban. Coba kalau kita lihat, kita bekerja, kalau kita anggap itu beban, berat rasanya. Cari nafkah itu berat, kalau kita anggap beban. Cari harta itu berat, kalau kita anggap itu sebuah beban. Hei, kenapa kita semangat? Karena kita anggap itu sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan hidup yang akan membuat kehidupan kita bisa berlanjut. Sebagai sebab yang Allah jadikan kehidupan kita berlanjut. Maka hampir semua orang yang sehat akalnya saat mencari harta itu dianggap sebuah kebutuhan. Kalau mungkin kita mengatakan Allah tidak memerintahkan kita untuk bekerja, dia akan menjawab sekalipun tidak ada perintah, ini sebuah kebutuhan. Kebutuhan hidup. Kebutuhan mencari harta dengan kita anggap sebuah kebutuhan. Sebenarnya perintah sama larangan itu jauh lebih kita butuhkan. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu mensifati setelah beliau menikah dengan Nabi SAW ketika umur 6 tahun, kemudian berkumpul sama Nabi umur 9 tahun, dan bersama Nabi SAW itu di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu beliau perhatikan, kemudian beliau merangkum, meringkas, menyimpulkan. Beliau perhatikan perintah Nabi pada para sahabat itu tidak ada yang di luar kemampuan. Semuanya sesuai dengan kemampuan. Para ulama kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan, tidak pernah merintahkan atau melarang sebuah larangan itu di luar kemampuan semua manusia. Apabila ada perintah yang sifatnya itu hanya mampu dilakukan oleh sebagian orang, tapi tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang, Allah tidak akan mensyariatkannya. Maka Nabi SAW ketika beliau mengamalkan sebuah amalan yang Nabi melihat itu amalan itu tidak akan mampu dilaksanakan oleh semua sahabat, maka Nabi sembunyikan amalan itu. Salah satunya qiyamul lail. Rasulullah SAW ketika qiyamul lail itu dia tidak merintahkan sahabat untuk ikut dia salat berjamaah qiyamul lail. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup qiyamul lail sama seperti qiyamul lail Rasulullah SAW. Jadi itu sudah pernah dicoba oleh Hudzaifah, juga oleh Abdullah bin Abbas. Hudzaifah ketika dia datang ke Rasulullah waktu malam, itu dia mendapatkan Nabi dalam keadaan qiyamul lail. Maka Hudzaifah ingin mencoba untuk ikut sholat bersama Nabi. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hudzaifah? Di rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Baqarah. Saya kira dia mau berhenti di juz pertama. Kemudian beliau lanjut juz kedua sampai selesai Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, saya kira dia akan berakhir di akhir Al-Baqarah, akan ruku. Tapi ternyata Nabi lanjut ke surah Al-Imran. Saya kira dia akan berakhir di surah Al-Imran. Ternyata dia lanjut ke surah An-Nisa. Sampai beliau mengatakan, fahamamtu bi amrin su.
sampai saya terlintas di benak saya saat itu sesuatu yang buruk dalam hatinya. Ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, apa sesuatu yang buruk itu ya Rasulullah? Wahai Hudzaifah, kata beliau, saya ingin tinggalkan Nabi. Saya ingin keluar karena tidak sanggup sholat bersama Nabi SAW. Maka Nabi itu tidak pernah ngajak sholat malam berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah sholat malamnya itu lama. Dan Nabi tahu mungkin kalau sebagian sahabat mampu, tapi tidak semua sahabat mampu. Maka Nabi sembunyikan. Ya kalau memang ada sahabat yang mau mencoba ya silahkan, dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mensyaratkan itu untuk sholat bersama dia. Tapi sholat malam disyariatkan secara umum sesuai kemampuan orang. Kemudian Nabi SAW melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa tidak iftar, tidak sahur, berlanjut namanya. Jadi Rasulullah terkadang puasa berhari-hari. Itu Rasulullah tidak makan, tidak buka, puasa wisol. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Apakah kita disyaratkan puasa wisol? Tidak. Bahkan ulama banyak mengatakan makruh. Tapi ada sebagian orang mampu mengamalkannya. Iya, karena sebagian orang mampu mengamalkannya dan syariat itu tidak bisa diamalkan oleh semua umat Muhammad, maka tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Ada sebagian sahabat, Abdullah bin Zubair, itu katanya puasa 15 hari, tidak makan, tidak minum, dan dia mampu. Dan itu disebutkan oleh ahli hadis. Tapi tetap hukum puasa wisol itu makruh. Kalau ada yang mau mencoba dan dia kuat, ya boleh-boleh saja kata ulama, tapi bukan sebuah anjuran. Para sahabat begitu melihat Nabi SAW puasa wisol, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu juga puasa wisol, kenapa kamu melarang? Ya udah kata Nabi, saya ini puasa wisol karena saya dikasih makan oleh Allah, juga dikasih minum, tidak seperti kalian. Akhirnya para sahabat ini karena tetap ingin mengikuti Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Karena sudah ditegur tidak mau. Akhirnya Rasulullah membawa mereka puasa sampai 2 hari berturut-turut. Ternyata hilal Syawal itu muncul. Akhirnya kata Rasulullah, andaikan belum muncul hilal Syawal, akan saya bawa kalian untuk puasa sampai berhari-hari agar kalian tahu. Nabi ingin ngasih pelajaran bahwa ini sebuah amalan. Tidak semua orang sanggup untuk mengamalkan puasa wisol kecuali saya. Maka Nabi SAW biasa mengamalkan. Tapi untuk menjadi syarat umum itu sifatnya semuanya mudah. Jadi tidak ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Maka ketika kita mendengar atau melihat perintah dan larangan Allah, maka anggaplah sebuah kebutuhan, bukan beban. Karena tidak ada yang terbebani dan tidak ada beban di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sebuah kebutuhan jiwa kita. Kemudian dari hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika para sahabat, inna lasna kahaiatika ya Rasulullah, kami tidak sama dengan kamu ya Rasulullah. Jadi para sahabat ini melihat Nabi ini kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sementara kita tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada yang menjamin. Maka para sahabat itu mengukur, para sahabat, kalau Nabi ini sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sementara kita tidak, dan ibadah Nabi seperti itu, maka kita harus lebih daripada Nabi. Nah ini konsep ini banyak yang salah dan mungkin banyak yang juga di kalangan kita ini melakukan hal yang sama. Ya, ingin melakukan sebuah amalan modal semangat dengan modal istimbat pribadi, ya, menarik kesimpulan pribadi, akhirnya apa? Keluar dari takaran syariat, keluar dari ukuran syariat. Kita ini diperintahkan oleh Allah, wa ma arsalna qablaka min rasulin illa liyuta'ah. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu wahai Muhammad kecuali untuk diikuti. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah liyuta', untuk menjadi qudwah. Bagaimana kita para ulama rahimahullah mengajarkan kepada kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar. Itu kesaksian seorang muslim ketika dia mengatakan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Itu maknanya
kita harus mentaati apa yang dia perintahkan, membenarkan apa yang dia kabarkan, dan kita hindari apa yang dia larang. Kemudian jangan menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu makna kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para sahabat itu ingin mengukur, ingin keluar dari contoh Nabi SAW. Akhirnya apa? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kita ini beramal jangan modal istimbat pribadi, tapi harus semuanya diukur dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itu berat jemaah sekalian. Orang yang mengamalkan perintah Allah lewat sunnah Nabi SAW itu berat. Ya, tidak gampang. Mungkin orang mendengar kalimat sunnah itu ringan. Apa sunnah? Ringan. Tapi sebenarnya kalau kita praktekkan itu berat. Ya, jarang orang yang sanggup untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena dia butuh apa? Butuh keseriusan, butuh ijtihad, kesungguhan. Salah satu contoh misalkan, wudhu sesuai sunnah Nabi SAW yang mungkin kita merasa saat ini wudhu kita sudah puluhan kali, bahkan mungkin kita sudah tidak pernah ngitung sampai berapa kali kita wudhu. Pernah tidak kita sekali wudhu itu yakin bahwa wudhu kita ini persis seperti yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu kalau wudhu lama, ya. Kemudian Nabi SAW cara wudhunya itu tidak pernah lebih dari 1 gayung airnya itu, ya, 1 mud. Kita terkadang 3 gayung, ya, bahkan pakai air sedikit kita tidak bisa. Kenapa? Karena butuh lama dia. Makanya rata-rata kita wudhunya cepat karena tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Kata ahli hadis, orang yang mau mengamalkan sunnah Nabi dalam wudhu itu dia lama, karena tidak bisa sunnah Nabi diamalkan dengan terburu-buru, dengan cepat. Dan hanya orang yang sabar untuk mengamalkan, yang mampu untuk mengamalkan wudhu seperti contoh Nabi SAW. Itu baru dalam bab wudhu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati Nabi. Sebenarnya itu sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita ini diajar oleh Allah lewat Nabi cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan andaikan cara ibadah ini diserahkan oleh Allah kepada kita masing-masing, mungkin akan ada orang yang sholat zuhur 50 rakaat misalkan. Ya, ada orang mungkin puasa dan lain sebagainya dengan cara masing-masing. Tapi kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi SAW. Maka tugas kita jamaah sekalian itu tinggal mencari, membaca perjalanan hidup Nabi SAW mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu tugas kita. Dan itu kata Umar bin Khattab berat. Maka Umar itu pernah berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, iyyakum war-ra'ya, iyyakum wa ahla ar-ra'i. Hati-hati kalian dengan orang yang senantiasa menggunakan akal di dalam agama ini. Fa innahum qad abathumul athar. Karena mereka ini sesungguhnya mereka ini orang yang tidak sanggup untuk mempelajari sunnah Nabi. Dia capek karena mempelajari sirah Nabi yang terkait dengan ibadah itu capek orang. Dikumpulin harus diceritain, kemudian dipelajari apa maksudnya. Itu lebih ringan orang baca hadis simpulkan. Baca ayat disimpulkan, lebih enak, mudah, tidak terlalu capek. Tapi kita mencari hadis Nabi, sunnahnya, dicari kesahihannya, kemudian apa maksudnya, siapa saja sahabat yang mengamal, itu berat, butuh proses waktu. Maka dulu Umar berpesan, jangan sampai kalian mengikuti ar-ra'yu. Hati-hati kalian dengan orang yang belajar agama ini hanya berdasarkan istimbat. Kenapa? Karena semua orang bisa istimbat jemaah sekalian. Tidak perlu orang itu belajar bahasa Arab dalam kalau sekedar istimbat. Bagus-bagus istimbatnya lagi. Apalagi kekinian ini Masya Allah. Dibaca 1 ayat dia bisa menarik fawaid itu. Faedah. Itu gampang dan semua orang senang. Ya, istimbat. Selama tidak menyelisih syariat itu hasil tadabbur tidak ada masalah. Tapi yang terberat itu adalah meneliti. Ya, meneliti jejak Nabi SAW, dan itu ayatnya sampai disebut oleh para ulama termasuk Imam Ahmad rahimahullah, itu ayatul imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Suruh mengikuti. Gimana cara mengikuti Nabi? Ya tentu dipelajari lewat hadis. Hadis itu tugasnya 2 kita, mencari kesahihannya, sanadnya
Kalau sudah sahih baru kita memahami maknanya, makna hadisnya. Karena tidak mungkin kita ketemu hadis langsung difahami maknanya tanpa kita tahu ini jalurnya benar apa enggak. Makanya berat, ya, berat memahami hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW, apalagi prakteknya. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyembah Allah, bagaimana memuji Allah. Nanti hari kiamat di dalam hadis yang panjang itu Nabi diajarkan cara memuji Allah hari kiamat. Tidak seperti cara Nabi memuji Allah waktu di dunia. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, kemudian mereka semua sudah tidak siap, kemudian tidak sabar lagi. Akhirnya saya datang menuju Allah. Kemudian saya sujud di bawah arsy Ar-Rahman. Kemudian saya tidak pernah mengangkat kepala saya, kata Nabi. Saya sujud lama. Kata Nabi SAW, fayu'allimunillahul mahamid. Maka pada hari itu, pada saat itu saya diajarkan oleh Allah cara memuji Allah. Lam yu'allimniha ba'du. Cara memuji Allah, cara saya memuji Allah saat itu kepada Allah, yang dimana cara itu belum pernah Allah mengajarkan kepada saya waktu di dunia. Jadi Nabi SAW diajarkan oleh Allah untuk memuji Allah, tidak semau Nabi SAW. Dia diajarkan untuk memuji Allah. Sampai cara Nabi memuji Allah di dunia itu beda dengan cara Nabi memuji Allah pada hari kiamat. Itu semua apa? Nabi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti batasan, yang dibatasi kan berat. Coba kita ini diatur sama orang lain kehidupan kita di rumah, berat nggak? Berat. Itu lebih enak itu buat aturan sendiri, ya, buat aturan tabrak sendiri, ya, buat lagi tabrak sendiri, itu paling enak, bebas buat aturan. Yang paling berat itu jamaah sekalian itu kita dibuat aturan sama orang dan kita tidak boleh keluar, harus mengikuti aturan itu. Itu berat kan? Antum di perusahaan ditetapkan waktunya, kemudian waktu kerjanya, sampai akhirnya itu berat jiwa kita. Kalau bukan karena fulus, tidak ada duit yang kita inginkan di situ, tidak ada yang mau diatur sama orang. Ya. Kalau kita mau diatur oleh orang lain, ya lebih baik kita diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berat yang namanya orang diatur, maka disitulah nilai besarnya pahala seorang ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah tidak semau dia, tapi mengikuti aturan Allah, batasan Allah. Jangan berlebihan dan jangan juga dikurangi. Dari hadis ini jamaah sekalian, di sini ada kalimat yang dibenarkan para sahabat oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat mengatakan, Allah sudah mengampuni dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau dosa yang telah lalu itu sudah maklum. Ini berlaku untuk Nabi, juga berlaku untuk umatnya dengan amalan salehnya. Tapi dosa yang akan datang, di sini para ulama rahimahullah taala itu menjelaskan secara rinci. Yang rajih di dalam bab ini, dan ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak kita dapatkan ada satu amalan yang dimana siapa yang mengamalkannya, amalan tersebut, siapa yang mengamalkannya berarti sifatnya umum, itu akan diampuni dosanya yang akan datang, kecuali Nabi SAW. Maka para ulama kita mengatakan ini kekhususan Nabi, hanya kekhususan Rasulullah, di mana dia sudah diampuni dosanya yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umatnya tidak. Maka tidak ada satu amalan yang apabila diamalkan oleh seorang muslim secara umum, siapa saja yang mengamalkannya, dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada dua peristiwa. Itu sifatnya bukan umum, sifatnya ta'in, muayyan, ya, yaitu sifatnya khusus bagi orang tertentu. Satu, ahli Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar semua dijamin masuk surga, dan ada kekhususan hadis untuk mereka, yaitu kata Nabi SAW, la'alla Allah qad ittala ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Jadi ahli Badar ini jamaah sekalian, itu mereka dijamin masuk surga oleh Allah. Waktu mau pembebasan kota Mekah tahun ke-10 Hijriah, itu ada seorang sahabat namanya Hatib ibnu Abi Baltah. Hatib ibnu Abi Baltah ini membocorkan rahasia Nabi SAW.
Padahal Nabi mengatakan jangan sampai ada yang tahu dari kalangan musuh kita tentang berita kita ini akan membebaskan kota Mekah. Hatib Ibnu Abi Baltah ini karena dia pendatang ke Mekah, tidak ada keluarganya, dia ingin menyelamatkan keluarganya duluan sebelum datang pasukan kaum muslimin. Akhirnya dia titip surat, dikirim ke seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Begitu sampai di tengah jalan, datang wahyu. Allah dikabarkan oleh Allah mengabarkan kepada Nabi bahwa sahabat kamu Hatib Ibnu Abi Baltah mengirim membocorkan rahasia kamu. Akhirnya diutuslah Ali sama Miqdad Ibnu Al-Aswad untuk apa? Menyusul perempuan tersebut. Untuk apa? Ditarik, diminta suratnya. Ternyata suratnya di situ dari Hatib Ibnu Abi Baltah. Kata Nabi, wahai Hatib, apa ini wahai Hatib? Bukankah kamu sudah dengar, kata Nabi, saya mengimbau untuk tidak ada yang membocorkan rahasia kita ke bangsa Quraisy. Kenapa kamu bocorin rahasia? Itu Umar langsung mengatakan, biarkan saya Rasulullah menebas leher orang munafikin. Itu Umar. Itu Umar itu melihat apa yang ngayal-ngayal kemungkaran langsung main kasar, mau ditebas. Kata Nabi apa? Kata Nabi jangan, karena dia termasuk ahli Badar. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah melihat ahli Badar. Kemudian Allah mengatakan, wahai ahli Badar semua, kalian semua yang ikut perang Badar, silahkan kalian berbuat apa yang kalian mau. Allah sudah mengampuni kalian. Maknanya apa kata ulama? Seluruh ahli Badar itu kalaupun terjatuh dalam perbuatan maksiat setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan ahli Badar. Kemudian yang kedua, kisah Utsman pada Jaisul Usra, yaitu pada perang Tabuk. Nabi SAW itu membutuhkan bekal yang besar karena musim panas, kemudian musim panen belum tiba, bekal itu sedikit. Sehingga Rasulullah mengatakan, ayo siapa yang punya kelebihan harta, menyumbangkan untuk peperangan Tabuk ini. Datang Utsman dengan 100 ontanya. Kemudian kata Utsman, saya tambah lagi ada 200 onta. Kemudian ditambah lagi sampai 600 onta. Itu diserahkan kepada Nabi sebagai bekal perang Tabuk, perang yang sangat jauh. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Apa saja yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan membahayakan dia. Kata ulama rahimahullah, andaikan setelah perang Tabuk itu Utsman terjatuh dalam perbuatan dosa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya. Nah, yang dibahas oleh para ulama rahimahullah itu adalah terkait seseorang mengamalkan satu amalan tertentu yang berlaku sifatnya umum, yang dengan dia mengamalkan itu akan diampuni dosanya yang akan datang. Nah, ini yang mungkin kita ingat satu hadis Nabi SAW tentang puasa Arafah, bahwa puasa Arafah itu siapa yang mengamalkannya cuma 1 hari akan diampuni dosanya yang 1 tahun yang telah yang akan datang dan 1 tahun yang telah lewat. Para ulama rahimahullah taala terkait dengan hadis ini tidak disepakati hadis ini. Termasuk Imam Bukhari rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif, terputus sanadnya. Dan Syekh Utsaimin juga saya pernah baca fatwanya, ini sama dengan para ulama rahimahullah taala bahwa ini ada indikasi bahwa hadis ini bermasalah. Ya, jadi bukan kita yang mengkritik, tapi ulama besar yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait dengan ganjaran puasa di bulan Arafah akan mengampuni, menghapus dosa yang akan datang selama setahun. Ini digarisbawahi oleh para ulama rahimahullah bahwa ini bertentangan dengan kaidah syariat secara umum. Para ulama ahli hadis di dalam mengkritik satu hadis, terkadang mereka mengatakan ini matan hadis ini sekalipun secara sanad misalkan sahih, secara sanad sahih, itu jelas bertentangan dengan kaidah syariat matannya, maka mereka itu mendhaifkan. Apalagi hadis yang memang secara sanadnya itu bermasalah. Jadi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama rahimahullah karena bertentangan dengan kaidah syariat. Karena yang difahami oleh para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, tidak ditemukan satu amalan yang dimana siapapun yang mengamalkan yang sifatnya umum itu akan diampuni dosanya yang akan datang itu kecuali Nabi. Maka ulama sering mengatakan ini min khasaisi Rasulullah SAW, ini termasuk kekhususan Nabi SAW.
Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di sini juga Aisyah, para sahabat ketika mengatakan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dibenarkan oleh Nabi. Artinya Nabi juga punya dosa, tapi Rasulullah terjaga dari kesyirikan, kekufuran dan dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil ada Nabi SAW, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah mengampuni kau wahai Muhammad, kenapa kamu izinkan mereka izin tanpa uzur yang syar'i? Ya, ada sebagian sahabat yang izin, termasuk diantaranya orang munafik, izin untuk pulang ya kepada Nabi, tidak ikut serta bersama Nabi SAW dalam kerjaan umum yang sifatnya umum. Diizinkan oleh Nabi. Allah menegur Rasulullah. Kenapa? Karena ini perbuatan yang salah. Ditegur, lima adzin afallahu anka. Kamu sudah diampuni dosamu wahai Muhammad oleh Allah. Kenapa? Karena kamu terjatuh dalam perbuatan maksiat, yaitu dosa, mengizinkan mereka tanpa uzur syar'i. Kemudian di dalam surat Tahrim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Ketika Nabi mengharamkan madu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya Nabi SAW dalam bab dosa kecil itu sama dengan kita, sama-sama terjatuh. Cuman bedanya Nabi dengan kita, kalau kita ini tidak ditegur oleh Allah, dibiarin, suruh taubat sendiri. Kalau Nabi langsung ditegur. Jadi kalau Nabi punya kesalahan, maka langsung ditegur oleh Allah, datang wahyu. Kalau itu sesuatu yang salah. Maka sepakat para ulama rahimahullah bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi ini, baik itu perintah atau larangan, tidak ada kesalahan sedikit pun, dan tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW di akhir hadis, ketika para sahabat ingin melebihi Nabi SAW takaran syariatnya, amalan zahirnya, itu Nabi SAW marah, tidak meridai. Kenapa? Karena melanggar syariat. Nabi kemudian mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa itu saya, kata Nabi. Dan orang yang paling tahu tentang Allah itu saya. Kalimat takwa itu jamaah sekalian terkait dengan perintah sama larangan, takaran syariat secara zahir. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, apa yang saya amalkan itu sudah batasan di dalam syariat. Tidak boleh kalian lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Sekalipun kalian anggap itu sesuatu yang baik, tapi tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat sebuah perbuatan yang zahirnya kalian anggap baik sementara tidak ada tuntunannya. Jangan diamalkan, kata Nabi. Berjalanlah sesuai dengan apa yang saya contohkan. Sampai Nabi menegur para sahabat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Kemudian kata Nabi, wa a'lamukum billahi, dan saya orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling besar jamaah sekalian. Jadi yang membuat Nabi SAW itu kemudian diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kata ulama rahimahullah ta'ala, itu bukan amalan zahirnya, tapi amalan batin Nabi SAW. Ini amalan hati Rasulullah. Pengagungan terhadap Allah itu, kata ulama, andaikan dinampakkan, itu amalan Nabi, hatinya, amalan batinnya itu jauh lebih besar daripada amalan zahirnya. Itu maqamun nubuwah. Hanya para nabi yang dimana amalan zahirnya itu jauh lebih besar daripada amalan batinnya, jauh lebih besar daripada amalan zahirnya. Kalau kita ini ya manusia biasa, itu biasanya lebih besar amalan zahirnya daripada amalan batinnya. Kalau Nabi SAW ta'zimnya kepada Allah Subhanahu, pengagungannya kepada Allah itu tidak bisa diceritakan, saking besarnya. Dan itu hanya maqamun nubuwah. Maka orang yang semakin besar amalan batinnya, itu amalan zahirnya itu sekalipun kecil kelihatannya, itu pengaruhnya besar. Makanya jangan sampai kita lebih perhatian kepada amalan zahir daripada amalan batin. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam Fathul Bari Syarhu Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, awwalu ma yunza min al-ilmi an-nafi' al-ilmul batin. Ilmu yang bermanfaat pertama kali dicabut oleh Allah itu ilmu terkait dengan masalah hati. Jadi sehingga orang itu hanya bicara masalah yang zahir-zahir saja. Masalah riya, masalah kesucian hati, keikhlasan, itu jarang. Ta'zim kepada agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jamaah sekalian, ta'zimnya, pengagungan Rasulullah kepada Allah itu luar biasa.
Bahkan pengagungan para sahabat pun kepada Allah luar biasa. Pengagungan para sahabat terhadap agama ini luar biasa. Mereka memandang agama ini sesuatu yang sangat besar. Begitu juga ulama tabi'in sebelumnya. Salah satu contoh misalkan Al-Imam Muhammad ibn Munkadir, ulama tabi'in di Madinah. Beliau itu ketika mendengar Nabi disebut, ya ada seorang yang mengatakan qala Rasulullah, beliau itu langsung merundukkan kepalanya, kemudian meneteskan keringat, merah wajahnya. Itu apa? Takut mendengar kalimat Nabi SAW karena pengagungan. Karena pengagungan. Imam Malik rahimahullah ta'ala juga sama. Imam Malik kalau menyampaikan hadis itu dia merunduk sejenak. Kenapa? Karena kalimat ketika dia mendengar nama Rasulullah itu hatinya langsung bergetar. Pengagungan luar biasa. Kemudian apabila ada orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Malik luar biasa sampai keringatan dia. Antum tahu kisahnya ketika ada seorang yang masuk ke masjid Imam Malik rahimahullah di Madinah, Masjid Nabawi. Beliau saat itu lagi mengajar, kemudian orang itu bertanya pertanyaan seperti ini. Apa itu istiwa? Apa kata Imam Malik? Imam Malik itu disebutkan sejarahnya, beliau merundukkan kepalanya. Kenapa? Karena ini sebuah pertanyaan tentang Allah. Sampai keringatan beliau. Sampai mengatakan pertanyaan seperti ini bid'ah. Tidak pernah ada. Jangan ditanyakan, kata Imam Malik. Dan iman kepada istiwa Allah itu wajib. Masalah seperti apa kita tidak tahu. Ini tentang Allah, perkara yang besar. Perkara yang besar. Diriwayatkan oleh Abdullah, anak Imam Ahmad rahimahullah. Jadi anak Imam Ahmad ini pernah lewat masjid, ada seorang yang menjelaskan tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia. Orang ini mengatakan Allah turun ke langit dunia itu tidak pakai gerakan. Ini dia tambah berarti. Akhirnya begitu Imam Ahmad dengar, Imam Ahmad langsung berhenti. Kemudian dia gemetaran, kata Abdullah. Dia gemetar sampai dia memanggil orang tersebut. Hadis apa yang kau sampaikan? Katanya ini hadis Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Terus ya saya mengatakan karena dia tidak sama dengan makhluk cara turunnya, maka saya mengatakan Allah turun ke langit dunia tidak pakai gerakan. Kata Imam Ahmad, merinding bulu saya mendengar penjelasan kamu. Kenapa kamu tidak cukup Allah turun ke langit dunia? Kenapa harus dijelaskan? Ini tentang Allah, zat yang maha besar. Tidak layak seorang makhluk yang dhaif seperti kita itu menjelaskan lebih daripada lafaz Al-Quran atau lafaz hadis Nabi SAW. Allah turun ke langit sudah selesai. Jangan diperjelas, jangan dirinci, karena Allah tidak pernah menjelaskan. Udah selesai kamu di situ, stop kamu di situ. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Pengagungan mereka terhadap Allah, terhadap agama luar biasa besarnya. Para sahabat, ulama tabi'in itu mendengar Nabi disebut namanya itu luar biasa mereka. Kita saat ini jamaah sekalian, itu nama Allah disebut ya biasa aja lewat kan. Itu karena hati kita, pengagungan terhadap Allah itu tidak ada, kecil sekali. Kemudian kala Rasulullah setelah itu tidak ada yang bergetar, tidak ada yang perhatian. Ibnu Abbas mengatakan dulu kalau ada orang mengatakan di depan, maju ke depan, tentunya setelah Nabi wafat. Qala Rasulullah asghayna ilaihi adhanana. Kami langsung fokuskan pendengaran kami. Ini apa yang mau disampaikan? Apa kata Nabi ini? Tapi saat ini kita qala Rasulullah qala Allah biasa. Tapi kalau kita mengatakan qala Imam Malik, baru orang itu perhatian. Apa kata Imam Malik? Qala Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Artinya apa? Nama Imam Ahmad atau nama selain Nabi dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar pengaruhnya ke hati kita saat ini daripada apa? Qala Rasulullah qala Allah. Nah ini tentu apa? Pengagungan. Pengagungan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu kecil. Kita lebih mengagungkan selain Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ana a'lamukum billah. Saya ini orang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kata ulama dibuka bagaimana pengagungan Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan jauh lebih besar daripada amalan zahirnya. Itulah amalan hati jamaah sekalian. Masih ada waktunya? Berapa menit? 5 menit ya. Para ulama menyimpulkan seperti ini. Amalan hati seorang itu ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian. Ada amalan hati yang dia tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiat atau sifatnya amalan soleh.
Ini disebut khawatir atau hadithun nafsi, lintasan pikiran atau bisikan hati. Apa itu bisikan hati? Bagaimana kriterianya? Itu kalau kita ini punya niat, misalkan terlintas, saya mau sedekah, tiba-tiba hilang, ya. Saya mau sholat duha, tiba-tiba hilang, tidak terlaksana, tapi tiba-tiba hilang. Dia datang seketika pergi gitu. Masuk tidak izin, pulang tidak pamit gitu. Kalau istilah tamu itu datang tidak izin, pulang tidak pamit. Datang hilang, datang hilang. Kita dari rumah ke sholat subuh sini ke masjid, berapa pikiran yang terlintas di benak kita? Baik itu pikiran kebaikan, positif atau negatif. Ya. Atau mungkin negatif. Tiba-tiba ada keinginan mau mencuri misalkan, atau mau gibahin, tapi hilang begitu saja tiba-tiba. Sampai kita mikir, tadi saya mikir apa? Hilang. Itu nama lintasan. Itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu pikiran kita lintasan kebaikan tidak dicatat sebagai pahala, atau lintasan keburukan tidak dicatat sebagai dosa. Tapi nanti datang setelah al-hammu. Nah, al-hammu ini dia agak ngendap sedikit, agak lama dia prosesnya di dalam hati. Ini kalau dia al-hammunya itu untuk kebaikan, itu langsung dicatat sebagai amalan kebaikan. Kalau sampai hatinya mengamalkan, maka dicatat sebagai 10 pahala. Tapi kalau al-hammunya itu keburukan, maka disuruh ditunggu kepada malaikat oleh Allah. Tunggu itu dia punya hammu. Hammu itu terjemahannya apa ya? Ya keinginan. Tapi dalam bahasa Indonesia sulit dijelaskan. Intinya urutannya itu ada hadithun nafs, ada al-hammu. Kalau seorang hamba punya al-hammu, punya niat buruk yang masuk dalam tingkatan al-hammu, maka Allah merintahkan para malaikat untuk apa? Untuk dibuntutin, diperhatikan. Apabila dia mengamalkan dengan hatinya, sudah al-azam, maka catat sebagai dosa. Tapi kalau tidak sempat diamalkan dengan hati, tidak masuk dalam tingkatan azm, maka dia ditulis sebagai catatan 1 pahala. Itu bayangkan, orang yang punya hammu keburukan saja tidak sampai diamalkan sama dia, itu akan dicatat sebagai amalan pahala, 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti sebagai amalan baik. Tapi kalau dia sampai terjatuh mengamalkan, dicatat sebagai 1 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan hati. Terkait dengan amalan hati seorang, itu kita pasti semua itu ada, supaya kita bisa membedakan mana khawatir, mana hadithun nafsi. Ada amalan hati yang sifatnya lintasan, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu lintasan kebaikan atau keburukan. Yang dicatat itu nanti setelah al-hammu dan al-azmu, itu baru dicatat dosa atau kebaikan. Baik jamaah sekalian, karena waktunya singkat dan sudah habis dari satu hadis yang sangat mulia ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dan dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak wawasan kita, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, dan amalan hati itu jauh lebih menjanjikan daripada amalan zahir seseorang. Barakallahu fikum. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan terkait dengan apa yang kita. Nah, iya. Itu tadi karena mungkin salah dengar ada tentang puasa Arafah. Apa diperselisihkan? Nah, yang diperselisihkan masalah sanad ya. Karena masalah hadis ini sebelum matanya itu sanadnya diperselisihkan, dicek sanadnya. Hadis yang diriwayatkan tentang puasa Arafah itu hadis Abu Qatadah. Ya, hadis Abu Qatadah. Abu Qatadah ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Karena urutan hadis itu gini, ya. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Muslim, itu kita gembira itu. Tidak ada yang berani ngotak-ngatik, ya. Kemudian tingkatan kedua, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendirian tanpa Imam Muslim. Nah, ini semuanya rata-rata sahih. Ada yang dikritik tapi rata-rata sahih. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Nah, ini kalau dikritik, ini berat untuk menjelaskannya, berat untuk mencari kesahihannya. Kalau apalagi sampai Imam Bukhari mengkritik, karena Imam Muslim ini kan muridnya daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kan adu kekuatan sebenarnya. Imam Bukhari di dalam tarikh menyebutkan bahwa ini hadis tentang puasa Arafah
Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Az-Zimmani, seorang ulama tabi'in di Basra. Dia meriwayatkan dari Abu Qatadah. Abu Qatadah ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Ada yang karena di sana disebutkan Abu Qatadah siapa ini? Ada yang mengatakan Abu Qatadah Al-Ansari, ada yang mengatakan Abu Qatadah Al-Basri, Al-Adawi. Diperselisihkan karena di dalam hadisnya tidak ada. Cuman Az-Zimmani an Abi Qatadah. Nah, Abu Qatadah ini bagi yang mereka yang mengatakan ini Abu Qatadah Al-Ansari, maka Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan Az-Zimmani ini murid daripada Abu Qatadah itu tidak pernah mendengar hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari. Itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maknanya apa? Tidak pernah dia belajar hadis, tidak pernah meriwayatkan hadis satu hadis pun. Itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Itu kritikan Imam Bukhari. Berarti apa? Sanadnya terputus. Ada tidak hadis lain yang meriwayatkan ini dengan sanad yang lain selain Abu Qatadah atau selain Az-Zimmani? Tidak ada. Ini hadisnya gharib, hadis asing. Sumbernya jalurnya cuma satu. Nah, kalau jalurnya satu dan diperselisihkan repot. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan ini bukan Abu Qatadah Al-Ansari, ini Abu Qatadah Al-Basri. Kalau Abu Qatadah Al-Basri itu lebih terputus lagi. Kenapa? Karena sanadnya kalau Abu Qatadah Al-Basri itu ulama tabi'in. Sementara dia langsung meriwayatkan dari Nabi. Mana sahabatnya? Tidak ada. Jadi itu penyebabnya kenapa para ulama rahimahullah taala memperselisihkan. Tapi Imam Muslim rahimahullah itu dia melihat tasarrufatnya, dia mensahihkan. Imam Muslim mensahihkan. Jadi kesimpulannya hadis ini diperselisihkan oleh ulama besar dulu. Ya. Ada yang mensahihkan seperti Imam Muslim, ada yang mendhaifkan seperti Imam Bukhari. Nah, kita sebagai orang kecil ini ya tinggal mau ikut siapa? Ikut Imam Muslim atau ikut Imam Bukhari rahimahullah taala. Yang membuat para ulama juga menguatkan bahwa terputus sanadnya atau dhaif hadisnya karena tidak ditemukan satu amalan sama seperti puasa Arafah ini bisa menghapus dosa yang akan datang. Itu masalahnya. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya mengatakan sanad hadis kalaupun sahih terkadang dia didhaifkan karena matannya. Ya, karena matan hadisnya menyelisihi kaidah umum di dalam syariat. Contoh misalkan hadis dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang penciptaan alam semesta ini. Mulai hari Ahad itu Allah menciptakan apa sampai nanti hari Sabtu Allah menciptakan apa. Sampai nanti hari Sabtu Allah menciptakan sampai hari Sabtu berarti apa? 7 hari. Semua itu Allah menciptakan. Alam semesta ini disebutkan rinciannya oleh Imam Muslim dalam kitab Imam Muslim, saya Imam Muslim, dan dia mensahihkan Allah hari Ahad menciptakan ini, hari Senin menciptakan ini, hari Selasa menciptakan sampai nanti hari ke-7 yaitu hari Sabtu. Kata Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat khalaqas samawati wal arda wa ma bainahu fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya cuma 6 hari. Berarti hari Sabtu tidak ada, hari ke-7 itu tidak ada. Ini ayat Quran. Sementara ada hadis mengatakan sampai hari ke-7 Allah menciptakan. Maka Ibnu Katsir mengatakan ini luwaham. Ini kekeliruan yang terjadi di perawi hadis. Kenapa? Karena Allah menegaskan Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini semuanya itu cuma 6 hari. Kenapa ada hadis yang mengatakan Allah menciptakan sampai 7 hari? Kan bertentangan dengan Al-Quran, dan ini Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Nah, ini yang membuat salah satu ulama kita Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini ada kekeliruan dari perawi hadis, dan hadis ini ternyata Imam Muslim yang meriwayatkan, Imam Bukhari tidak pernah meriwayatkannya. Kenapa? Karena memang hadisnya bermasalah. Nah, itu salah satu contoh. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Enggak ada ya? Di antara adab apa kemarin? Adab menuntut ilmu, jangan banyak bertanya, ya. Jangan banyak bertanya. Karena banyak bertanya itu tidak adab. Sekali lagi. Pernah dengar kisah Nabi sholat 2 rakaat salah, lupa 2 rakaat. Beliau salam di sholat zuhur, lupa kalau dia baru 2 rakaat salam. Pertanyaannya, ada enggak? Apakah para sahabat ricuh? Langsung bertanya, kenapa ini 2 rakaat? Tidak ada, diam semua itu, adem, diam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, diam semuanya. Ada satu orang yang memberanikan diri, ya Rasulullah, sholatnya dikurangi atau kamu lupa atau memang ada perubahan? Satu orang, semua sahabat diam.
Baru Nabi bertanya, apakah benar apa yang dikatakan sahabat kalian? Benar ya Rasulullah, kamu sholat 2 rakaat. Baru Nabi nambah. Apakah mereka tidak bertanya-tanya? Ingin bertanya kepada Nabi. Tapi mereka punya adab yang tinggi. Nabi itu wibawa bagi mereka. Mungkin kalau kita ini, mungkin ada di perasaan kita, oh kalau saya dekat Nabi enak ya, tanya semuanya, saya tanya ini. Ya, saya tanya ini, saya tanya ini, saya tanya. Makanya ustaz terkadang juga dengar orang sini tanya terus, ini tanya, maksudnya banyak tanya gitu ya, sampai yang kecil-kecil ditanya. Itu juga pasti ustaznya minta istirahat. Capek juga masalah jawab. Jadi jamaah sekalian, ternyata ada adab. Itu terkadang pertanyaan harus ditanya, harus ditahan. Itu adab, dan di situ keberkahan ilmu kita. Mujahid cerita dia, saya pernah berjalan sama Abdullah bin Umar itu dalam 7 hari, seminggu itu. Itu kata beliau, saya tidak pernah mendengar hadis kecuali satu saja, satu hadis. Saya kepingin dia dengar ngasih banyak, tapi satu aja dikasih. Itu dia sabar, tidak minta dia. Kesabaran dia. Ibnu Abbas itu bertahun-tahun dia tahan pertanyaannya. Ketika beliau baca surat Tahrim, in tatuba faqad sagat qulubukum. Kalau kalian 2 orang perempuan bertaubat kepada Allah karena hati kalian sudah menyimpang, kata Ibnu Abbas, saya sudah lama ingin bertanya kepada Umar. Tapi gimana, kapan saya bisa tanya gitu. Padahal gampang aja datang ke Umar, apa ini ininya Umar? Makna hadis ayat ini, siapa 2 perempuan ini? Akhirnya Ibnu Abbas ditunda sama dia. Ditahan sampai nanti ada waktu yang tepat dia memberanikan diri. Ketika waktu safar, wahai Umar, saya ada pertanyaan satu ayat dalam Al-Quran, lama ingin saya tanyakan, cuma saya tahan, saya sabar. Apa itu, kata Umar bin Khattab? Umar juga tidak mengatakan kepada Ibnu Abbas, jangan banyak tanya, enggak, ya. Dia mengatakan, ini siapa 2 perempuan yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu suruh bertobat? Itu katanya Hafsah sama Aisyah, sekongkol untuk ngerjain Nabi SAW suruh tobat mereka berdua. Itu ditahan jemaah sekalian. Jadi jangan dikira semua pertanyaan itu bagus, ya. Tapi harus ditahan juga, ada ditahan. Makanya jangan banyak tanya, ya. Barakallahu fikum. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.